Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku Rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asror materialil aghyar wa miftahi babil yashar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihi adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa ifdolihi. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadratil kiram, para alim, para ulama, warasatul anbiya, para sesepuh, bini sepuh. Hadratil kiram, beliau Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, Syekh Guru Besar Mursyid Thariqatus Siddiqiyah Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba, yang kami takdimi Ibu Nyai Safatul Ummah sebagai penasihat organisasi Jamiah Kausaran Putri Hajarullah Siddiqiyah Indonesia, sekaligus sebagai Ketua Umum Organisasi Dilal Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah, juga sebagai Ketua Yayasan Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Badan, Pusat Losari Ploso Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Al-Mukarramun Bapak Tasriful Atib Aziz, Ketua Forum Khalifatus Siddiqiyah Indonesia. Al-Mukarramun Bapak Muhammad Subhi Ajasani, pimpinan Wali Talqin Thariqat Siddiqiyah Indonesia, juga Ketua Umum Organisasi Pemuda Siddiqiyah From Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kami hormati segenap pengurus beserta jajarannya, juga anggota-anggotanya di lingkungan Thariqat Siddiqiyah. Bapak Ibu yang kami muliakan, pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia kenikmatan kepada kita semua. Yang kedua, syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada baginda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah pembawa ajaran agama Islam, wasilatul udma, rahmatan lil alamin. Yang ketiga kalinya, syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Sang Guru Besar Mursyid Thariqat Siddiqiyah Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba, yang telah membimbing rohani kita semua melalui ajaran Thariqat Siddiqiyah. Bapak Ibu yang kami muliakan, di dalam kesempatan ini menyampaikan sebuah kisah yang ada di dalam hadis Nabi yang tertulis di dalam kitab Riyadus Sholihin, susunannya Al-Imam Nawawi, Bafil Yakinil wal Tawakkal, hadis nomor 5. Hadisnya keterangan dari sahabat Jabir. Ini tertulis di dalam kitab Riyadus Sholihin. Di situ menjelaskan pada tahun 6 Hijriah
terjadilah suatu peperangan antara kaum muslimin dengan kaum kafirin, dinamakan perang Dzatur Riqaq. Setelah selesai perang Dzatur Riqaq, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya kembali menuju Madinah. Setelah perjalanan sampai ke suatu lembah yang di situ banyak pohon-pohon besar yang berduri. Pohon besar yang berduri itu dalam bahasa Arab diistilahkan iddur. Berhentilah para sahabat istirahat, berpencar-pencar mencari naungan di bawah pohon-pohon tersebut. Begitu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istirahat di bawahnya sebuah pohon yang dipakai untuk istirahat Rasulullah, namanya pohon Sumaroh. Dan pedang beliau digantungkan di atas pohon. Tempat beliau itu terpencil agak jauh dari para sahabat-sahabatnya. Karena Rasulullah itu kelelahan, banyak para sahabat yang ketiduran karena lelah di bawah pohon-pohon besar itu. Tiba-tiba ada seorang kafir yang namanya Daksur berhasil mendatangi tempat Rasulullah dan pula berhasil mengambil pedang beliau. Kemudian pedang itu diarahkan ke kepala Rasulullah sambil berkata, "Man yamna'uka minni?" Siapakah yang dapat menghalang-halangi kamu dari saya? Itu sambil mengayunkan pedang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dengan tenang. Apa yang dikata oleh Rasulullah? Rasulullah hanya berkata, Allah, Allah, Allah. Maka pedang itu tahu-tahu lepas dari genggaman tangannya Daksur. Kemudian diambil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau bersabda, "Man yamna'uka minni?" Siapakah yang dapat menghalang-halangi kamu dari pedangku ini? Man yamna'uka minni. Siapakah yang dapat menghalang-halangi kamu dari pedangku ini? Daksur jawab, kun khaira akhidi. Hanya kaulah orang yang memaafkan, orang yang kejahatan dibalas dengan kebaikan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah." Maukah kamu bersaksi tak ada Tuhan lainnya Allah, dan bersaksi bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah? Daksur jawab, la walakinni u'ahiduka alla uqatiluka wala akuna ma'a qaumi yuqatilunaka. Saya tidak mau bersaksi, akan tetapi saya berjanji kepadamu, aku tidak akan memerangi kamu, dan pula beserta kaumku tak akan memerangi kamu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan kepada Daksur. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memaafkan Daksur
Setelah Daksur kembali kepada kaumnya dan dia bercerita tentang peristiwa tersebut, dan Daksur menceritakan kebaikannya Rasulullah, maka di lain kesempatan Daksur dengan kaumnya masuk agama Islam di hadapan Rasulullah karena tertarik oleh akhlaknya Rasulullah yang begitu mulianya. Bapak Ibu yang kami muliakan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu aku bersaksi, anna sesungguhnya, la ilaha tiada Tuhan, illallah lainnya Allah. Aku bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan lainnya Allah. Asyhadu aku bersaksi, anna sesungguhnya, la ilaha tiada Tuhan, illallah lainnya Allah. Bersyahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu dan aku bersaksi, anna sesungguhnya, Muhammad dan Muhammad itu, Rasulullah adalah utusan Allah. Di dalam hadis Nabi diterangkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah harramallahu alaihin nar. Hadis Jami'us Shaghir halaman 301. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersaksi bahwa sesungguhnya tak ada Tuhan lainnya Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, Allah mengharamkan dia masuk neraka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida alla ilaha illallah dakhalal jannah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersaksi bahwa sesungguhnya tak ada Tuhan lainnya Allah, ia telah masuk surga. Yang bersaksi disebut syahidun, artinya orang yang bersaksi. Jadi yang bersaksi disebut syahidun, orang yang bersaksi. Kesaksian disebut syahdu, artinya bersaksi. Jadi kesaksian disebut syahdu, artinya bersaksi. Yang disaksikan dinamakan masyhudun alaihi, artinya yang disaksikan atasnya.
Sebabnya bersaksi dinamakan masyhudun bihi, artinya saya bersaksi karena perintah bersaksi. Sasaran menyaksikan disebut masyhudul haqqi, kesaksian yang benar. Masyhudul haqqi, kesaksian yang benar. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Surat Al-Baqarah ayat 146. Mereka orang kafir ahlul kitab mengetahui akan dirinya Muhammad sebagaimana mereka mengetahui anak-anaknya mereka sendiri. Perintah yang paling awal dalam agama Islam ini ada dua. Perintah yang paling awal dalam agama Islam ini ada dua. Satu, tahu akan Allah sebagai Tuhan. Nomor dua, tahu akan Muhammad sebagai utusan Allah. Ini diterangkan dalam Al-Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka hendaklah kamu mengetahui sesungguhnya tak ada Tuhan lainnya Allah. Surat Muhammad ayat 19. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Surat Al-Fatih ayat 29. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Berdasarkan ayat fa'lam annahu la ilaha illallah, maka bila orang berkata saya tidak tahu akan Allah sebagai Tuhan adalah dosa. Haruslah mengetahui saya tahu Allah itu sebagai Tuhan dan saya tahu bahwa Muhammad itu sebagai Rasulullah. Tahu akan rupa dohir menggunakan penglihatan mata. Tahu akan suara menggunakan pendengaran. Tahu akan bau menggunakan penciuman. Tahu akan rasa menggunakan lidah. Tahu akan Allah bukan menggunakan penglihatan, bukan menggunakan pendengaran, bukan menggunakan penciuman, tetapi menggunakan pengertian. Jadi tahu akan Allah itu menggunakan pengertian. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya kira cukup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.